Ada 3 cara perpindahan molekul, yaitu antara lain dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Lalu bagaimana membedakan ketiganya ya? Hai Atakers, pocong materi kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara difusi, osmosis, dan transport aktif. Di dalam sitoplasma, bermacam-macam organel atau benda-benda hidup, sel, itu memiliki membran yang strukturnya sama dengan struktur membran plasma. Nah, membran-membran tersebut selalu dilalui oleh bermacam-macam bahan molekul hasil suatu proses metabolisme sel maupun sisanya. Ada 3 cara perpindahan molekul, yaitu diantaranya dengan cara difusi, dengan cara osmosis, dan cara ketiga yaitu transport aktif. Untuk cara difusi dan cara osmosis itu tidak membutuhkan energi, sedangkan untuk cara transport aktif itu membutuhkan energi. Selain itu, ada perbedaan lagi antara keduanya nih. Oke, kita bahas satu persatu ya, Atakers. Yang pertama difusi. Di dalam sel, zat-zat yang memiliki berat molekul rendah dapat berdifusi melalui membran. Nah, selama proses difusi ini, zat yang terlarut dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Nah, perpindahan zat ini akan terus terjadi, sehingga tercapai keadaan setimbang. Nah, pada saat keadaan setimbang ini, konsentrasi kedua larutan akan sangat besar. Kemudian yang kedua, osmosis. Pada membran sel membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Namun, berbagai zat terlarut harus dapat keluar masuk sel untuk melangsungkan metabolisme sel. Nah, proses osmosis ini adalah perpindahan pelarut suatu zat melalui membran selektif permeabel. Selektif permeabel itu artinya tidak semua molekul dapat melalui membran tersebut. Hanya molekul-molekul tertentu yang leluasa keluar masuk membran tersebut. Kemudian, cara ketiga yaitu transport aktif. Ada kalanya suatu partikel tidak dapat berdifusi karena terhalang oleh membran yang impermeabel atau tidak dapat ditembus. Namun, jika pada membran itu terdapat faktor pembantu, misalkan enzim, yang menyebabkan terbukanya saluran pada protein integral, maka partikel tersebut dapat berdifusi tanpa melibatkan energi. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan difusi terbantu. Sebagian partikel diangkut melintasi membran dengan cara transport aktif, yaitu dengan melibatkan sejumlah energi untuk pemindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah atau hipotonis. Transport aktif juga dilakukan jika membran memiliki tingkat permeabilitas yang sangat rendah terhadap partikel tertentu. Pada transport aktif, itu terbagi ke dalam 2 cara, yaitu yang pertama, endositosis dan eksositosis. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu endositosis. Terdapat 2 bentuk endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis berasal dari kata fago yang artinya makan, karena menunjukkan seolah-olah sel sedang makan. Sedangkan pinositosis itu berasal dari kata pinos yang artinya minum, karena seolah-olah menunjukkan sel sedang minum. Fagositosis dan pinositosis merupakan cara lain agar suatu zat dapat keluar masuk sel tanpa menembus membran plasma. Pada proses fagositosis, terjadi tonjolan sitoplasma yang disebut pseudopodia menyelubungi suatu zat padat di luar sel. Pada suatu zat tersebut akan terbentuk membran yang terlepas dari membran plasma membentuk suatu kantong yang disebut fagositik vakuola. Nah, berbeda dengan fagositosis, pada proses pinositosis tidak terbentuk tonjolan protoplasma, tetapi cairan seolah-olah tertarik oleh membran.
Kemudian membran akan melakukan invaginasi atau melekuk ke bawah. Selanjutnya terlepas dari membran sel sehingga terbentuk satu vakuola. Nah, zat yang terlibat dalam proses pinositosis biasanya berupa zat cair. Contoh dari aktivitas fagositosis misalnya terjadi pada sel darah putih terhadap bakteri atau penghancuran eritrosit tua dalam hati, limpa, dan sumsum merah oleh sel-sel retikuloendotelin. Pinositosis umumnya terjadi pada sel leukosit, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan sel akar pada tumbuhan. Selanjutnya, bentuk yang kedua dari transport aktif itu adalah eksositosis. Pada eksositosis, ini mirip dengan endositosis, namun berlawanan arah. Eksositosis terjadi apabila vakuola di dalam sitoplasma berdifusi dengan membran plasma. Kemudian isinya dikeluarkan ke cairan ekstraseluler. Beberapa hasil metabolisme seperti asam amino atau glukosa akan melintasi membran, masuk ke dalam sitosol. Nah, apabila terdapat sisa-sisa lain yang tidak dapat dicerna, maka akan dikeluarkan dari sel melalui proses eksositosis ini. Nah, demikian otakers. Demikianlah pembahasan mengenai difusi, osmosis, dan transport aktif. Jika kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian suka dengan video ini, maka like dan share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak-Atik Otak. Oke, sekian dulu dari kakak. Salam dari Sabang sampai Merauke.